ini sekarang anak-anak juga sudah tidak ada lagi yang senang, sudah terhipnotis oleh jatilannya masing-masing yang ada genggaman tangan, ya. Kemudian tidak ada lagi orang yang punya tanah luas, Ya. kecuali ya temenmu yang di pojok desa sana itu, yang rumahnya di perumahan tapi tanahnya luas, ya loh, sehingga dia bikin WC, antara WC ya sama yang untuk ambil air jauh. Oh, untuk apa itu maksudnya? Loh, itu menunjukkan kalau tanahnya Oh, luas. jadi untuk pamer itu ya? Pamer, jadi BAB-nya sebelah sana, dia temboknya sebelah sana, jauh. Maksudnya itu. Oke. Aku tuh pulang makan sate di daerah sana selatan. Apa jenenge tempatnya ya sate Klatak. Oh. Nah, pas pulang itu masuk ke nyusuri desa-desa. Ada suara gamelan. Ding pong pong ding pong pong ding pong pong ding pong. Wah, aku langsung inget waktu kecil. Suara itu apa? Mesti Jadilan. Berarti enaknya kita malam ini cerita Jadilan. Ya. Mari kita sama-sama berjalan ke masa lalu menceritakan Jadilan. Sakjane mbiyen ngopo? Ini kalau untuk Jadilan ya, sebetulnya itu awal mulanya itu Jadilan itu berasal dari Jawa Timur, daerah-daerah Ponorogo di sana, ya. Itu zaman-zaman kerajaan dahulu sebetulnya Jadilan itu salah satu miniatur gelar pasukan. Jadi fungsi awalnya Jadilan adalah miniatur gelar pasukan. Kalau namanya gelar pasukan pasti lengkap toh? Ya. Ada panglimanya, ya. Terus kemudian ada prajurit ke-1, prajurit kedua, prajurit ketiga, ada tamengnya. Ya. Itu namanya gelar pasukan secara mini. Terus kemudian semakin lama ya, Jadilan ini masuk ke strata kehidupan masyarakat Jawa. Ya, sedikit banyak beralih fungsi menjadi kesenian rakyat. Itu kalau sudah menjadi kesenian rakyat, ya akhirnya pakemnya tetap gelar pasukan mini, ya. Hanya personelnya diganti oleh masyarakat setempat menggunakan kearifan lokal. Itu anginnya enak ini. Iya, ini Karena gini, kalau kita membicarakan Jatilan, kalau di Jogja kan bilangnya Jatilan, ya. Kalau yang di Jawa Timur namanya tadi apa namanya kuda lumping, jaran kepang, ada yang nyebutnya kuda lumping. Kalau yang di daerah Kebumen ke sana eblek, ya. Terus kalau di daerah Magelang itu bisa disebut kubrosiswo. Ya, hanya ada beberapa modifikasi. Kalau kubrosiswo itu ada perempuannya yang ikut naik kuda lumping itu. Ceritanya begitu. Oke, kita bahas yang ada di kota Yogyakarta. Itu mengingatkan saya waktu kecil. Jadi gini, di Yogyakarta, ya, Jatilan ini yang dari aslinya sebagai apa namanya tadi? Gelar pasukan dirubah ditambahi beberapa fungsi. Salah satunya ditambahi gendruwo. Halo gitu. Gendruwo itu topeng gendruwo yang merah itu loh. Topeng terus kemudian nanti pakai goni, kain goni bagor itu seolah-olah untuk rambutnya. Ya. Terus kemudian disentuh dengan sedikit kekuatan magis. Ya, jadi ada pawang Jatilan. Ada pawangnya ya. Ada pawang Jatilan. Karena Jatilan ini kalau sudah beratraksi, selain dilihat dari kelak-kelok elen joget, kan pakai irama itu. Nah, itu juga salah satu sebagai puncaknya yaitu dadi nek dibilang. Jadi ada yang kerasukan. Makanya di situ ada namanya pawang Jatilan. Ya. Kemudian pawang Jatilan itu juga
membuat alat untuk mengendalikan kalau ada yang kerasukan. Wujudnya pecut. Oh, jadi pecutnya itu untuk mengendalikan. Untuk mengendalikan. Untuk mengendalikan pecutnya itu, dan di ujung pecut itu dikasih raja lah. Salah satunya untuk mengendalikan. Oke, kita kembali ke cerita masalahnya jadilan ya. Kemudian jadilan ini turun temurun ya. Sampai sekarang pun masih ada. Ya, karena itu hiburan rakyat yang paling murah. Ya. Dan mempunyai nilai strategis. Strategisnya apa? Bisa dijadikan pekan promosi. Contohnya, Pak Lurah A di desa umpamanya mana? Gunung Kidul katakanlah, atau Bantul, atau Kulon Progo gitu. Membangun rumah yang sudah besar, luas. Nah, caranya untuk biar dilihat oleh masyarakatnya, biar terkenal, mereka nyewa jadilan. Oh, jadi untuk mendatangkan massa. Massa. Ya itu hubungannya mendatangkan massa ya banyak tahu sendiri sebelum Covid siapa yang punya massa banyak itu yang mempunyai kekuatan. Ya. Itu jadilan. Kalau zaman dulu jadilan itu ngamen. Jadi kelompok jadilan dari satu desa A dia berjalan mencari siapa yang menanggap. Oh. Zaman dulu begitu. Gitu loh. Zaman dulu. Jadi jalan aja dia. Itu mungkin seharian jalan dari pagi sampai sore. Enggak tahu ya namanya orang ngamen toh. Ya toh bayangkan ngamen dengan kekuatan yang besar. Ya berombongan ya. Berombongan. Mungkin kurang lebih sekitar 30 itu sak wiyogonya. Ya, karena jadilan ini jadi praktis alat musiknya itu mengluru. Bendi. Oh, yang dipukul-pukul ya. Dong, dong gitu loh. Deng pong pong deng pong. Nah, itu saja. Ya, itu saja. Terus kemudian dimodifikasi ditambahin seluling. Ya. Sekarang kita sedikit masuk ke proses intransnya. Karena itu yang sangat menarik sebetulnya ya. Mereka kru jadilan ini ya, itu berlatih terus. Jadi punya waktu 1 minggu ya, mungkin 2 atau 3 kali berlatih dan malam hari latihannya. Oh, selalu malam hari. Malam hari itu terutama mengiramakan cara menabuhnya, karena menabuhnya itu harus konstan. Dengpongnya itu terus konstan, tidak mungkin naik turun ya. Karena apa? Itu salah satunya untuk bikin intrans. Berarti sebetulnya seperti cara menghipnotis itu ya? Cara menghipnotis. Jadi dengan suara yang konstan, tidak naik turun. Betul. Dan panjang. Ya, pasti terhipnotis. Tetapi itu sudah ditunjuk sama dukunnya, pawangnya jadilan. Jadi sudah dimasukkan. Gitu loh. Prevensinya itu sudah dimasukkan. Bisa di kuda lumping. Ya, bisa di gendruwonya tadi. Nah, ini saya punya cerita lucu ini kalau masalah gendruwo ini. Gendruwo biasanya ada 3 atau 4. Ya, terus kemudian tahu toh visualisasi gendruwonya itu tahu toh? Yang giginya putih keluar, terus ada taringnya. Mukanya merah, ya tuh dikasih hitam-hitam alisnya pakai cat lah. Bikinnya pakai cat. Tapi secara visual saja ya memang sudah menakutkan. Aslinya begitu. Kalau anak-anak kecil mesti takut. Nah, ini ada cerita yang menarik. Jadi gini, ada gendruwo yang memang bukan untuk intran, bukan untuk ndadi. Nah, diisi oleh pemuda. Ya, itu ya ini rada nakal ini. Gimana? Rada nakal gini. Kan yang nonton jadilan ini kan dengan berbagai strata toh. Ono mbak-mbak sing ayu, ono mas-mas bagus, ono cah cilik, cah gede, mbah-mbah, ibu-ibu, ada jendes. Tahu lo jendes? Apa jendes sih? Nah, biasanya informan si gendruwo ini itu sudah tahu. Kan sebelum main, karena ini kan sekarang sudah beralih, tidak lagi dia jalan terus ditanggap itu enggak. Sekarang sudah by order. Disewa tempat A sehari. Ya, wah itu nak nyewa ya wis
komplit lah, ngasih makannya aja mungkin motong kambing dan lain-lain gitu. Karena memang ya namanya kesenian rakyat. Tahu tuh kesenian rakyat. Nah, luar biasa pasti. Ya, kesenian rakyat murah, dilihat enak. Ya, dan di sekeliling itu yang jualan banyak makanan-makanan anak-anak kecil. Jadi perekonomian juga ikut tumbuh, naik, beredar. Nah, ini kembali tadi yang cerita lucu. Ya. Di desa A itu ada janda. Cantik, wah pokoknya ya begitulah digambarkannya ya toh. Dia nonton, ya biasanya kan mesti dia nggak mau di depan nontonnya itu, nah itu agak jauh. Nah si gendruwo tadi, jadi-jadian tadi si Mas kuwi mau jenenge sapa Pak Ijo apa Bejo ora ngerti aku ya, itu sudah nginceng. Ya kan ini sebelum dipakai topengnya itu. Ya udah nginceng kae tuh di sana posisinya. Nah, sudahlah dipakai, pasukannya digelar, dimulai dengan upacara, terus kemudian pecutnya itu tadi sama pawangnya jadilan dipecutnya jeder, gamelan terus, ding pung jik jik ding pung, ding pung jik jik ding, ya terus itu. Nah, kira-kira itu 20 menit. Itu sudah ada yang intran. Oh, salah satu gendruwo itu. Salah satu gendruwo. Nah, penonton sudah menjerit-jerit karena dia gelundung terus gelundung gitu loh. Kalau istilahnya kan gitu. Nah, sama dukunnya jatilan, pawang jatilan, langsung diambil topengnya gendruwo. Nggak rusak. Nek rusak larang kuwi. Sehingga ketok mukanya. Nah, kalau yang satu lagi yang memang sudah nginceng tadi itu, ya itu pura-pura dadi. Oh, dia memanfaatkan momen itu lari le dadi nyedaki mbake sing rondo kuwi mau. Lari kabeh namanya dia terkejut toh. Nah, lari kabeh nabrak malah disikep karo gendruwone kuwi mau. Ini sungguh-sungguh terjadi cerita seperti itu. Gitu loh. Nah, kalau yang instan ya sudah. Nanti semuanya pada minggir, biasanya 2 atau 3 yang intrans. Ya, kalau dikasih pertunjukan, itu kadang dikasih beling, makan beling. Sering lo lihat tuh, kayak debus gitu tuh, makan beling, atau nanti makan air panas. Beling itu dikunyah, seperti makan peyek. Coba itu, bayangkan itu seperti apa tuh. Ya. Beling itu dikunyah seperti peyek. Itulah. Itu proses seperti itu, intransnya. Kalau itu kuat fisiknya. Ya. Dan memang yang masuk ke dalam itu juga kuat. Tarik-tarikan. Sama pawangnya jatilan. Jadi kuat-kuatan ya. Kuat-kuatan. Wah, itu prosesnya agak lama nanti untuk menyadarkan itu. Nah, biasanya kalau sudah begitu disediakan baskom besar, air, ya dikasih air kelapa, ya biar ketok luwih dikai kembang. Nah, biasalah kan semuanya pakai pencitraan toh, ndak mungkin polos-polos amat nanti kan biar menarik visualnya. Jenenge nyewa murah. Ya, betul. Juga gamelan terus. Ya tidak pernah berhenti. Kadang dinaikkan intensitasnya, lebih rengket. Dengkungnya itu lebih rengket. Semakin rengket dia semakin instan. Semakin menjadi dia. Semakin menjadi. Gitu loh. Itu memang dibiarkan sama pawangnya jatilan. Ya karena daya tariknya ya. Daya tariknya salah satunya. Oke, kalau memang sudah kelihatan lemah, lemes, nah pawangnya turun sama anak buahnya si gendruwo yang intrans itu tadi dicekel, dipegang, disikap, ya toh, dijatuhkan, kakinya digoceki kenceng, banyak orang. Karena apa? Kalau pas instan tangannya itu gegem, tangannya menggenggam, terus sama matanya mendelik nggak karuan gitu. Nah, pertama dukunnya pawangnya jatilan itu tadi berusaha buka tangannya, tapi susahnya luar biasa loh.
Bayangkan, kita aja yang nggak instan dibuka ini angel kok. Ya. Nah, kecuali yang buka mbaknya tadi. Nek mau ikut modus. Ya toh? Ya, ya. Pelan dibuka satu. Begitu kebuka satu, kasih kembang kandil. Cek. Walaupun dia gegem, kalau sudah dikasih kembang kandil sudah satu lepas. Oke. Satu lagi masih susah, kepalanya dipegang rame-rame, masukkan ke baskom suruh minum, atau kalau enggak diraupi. Oh, jadi seperti itu ya cara menyadarkannya. Cara menyadarkannya seperti itu, karena kan memang ya mereka sudah bikin katakanlah sama pawangnya Jadilan ini kan mesti sudah bikin bukannya perjanjian lagi, ya seratenane lah. Ya. Sudah tahu seratenannya. Nah ini setiap kali kita membicarakan hal-hal seperti itu pasti anjing mulai prevensi kan selalu hadir gitu loh. Santai dimakan dulu, diminum. Ya, diminum dulu. Mari disambi sajenya. Sajenya disambi. Ya kita nikmati aja nih, ada suara anjing menggonggong. Ya ini karena kita memang pengambilannya memang di luar studio ya, jadi kita memang selalu mengambil di outdoor. Iya, iya. Memang di outdoor itu paling enak. Karena apa? Kita bisa merasakan anasir perubahan angin. Betul. Angin itu ada perubahannya. Ya. Gitu. Apalagi kalau kita mau duduk tengah malam. Ada lagu tuh yang tengah malam itu, Lingsir Wengi. Oh ya. Coba dengarkan lagu Lingsir Wengi pas pada posisi hening. Luar biasa rasanya. Nah, sekarang aja masih berdiri nih apa? Rasanya itu merinding. Ya toh. Coba rasakan itu. Memang salah satu hebatnya itu begitu. Gitu. Lagu-lagu yang diciptakan oleh nenek moyang kita. Ya. Itu pasti diberi raja. Sehingga lagu ini menjadi hidup. Kalau saya mengatakan musisi sekarang ini hanya lagu-lagu yang ada rohnya istilahnya ya. Saya menganggap roh itu karena dia hidup gitu loh. Lagunya begitu bisa menghipnotis kita yang mendengarkan. Kita balik ya masalah itu tadi belum sadar toh masalahnya ya. Gendruwonya itu sudah masukkan kepalanya. Kalau itu belum sadar didusi. Banyune itu tadi apa namanya baskom itu tadi diguyur. Diguyur gitu sambil dipegangi. Ya. Nah kalau sudah sampai diguyur biasanya sudah akhir semua kekuatan si pawangnya Jadilan dikeluarkan. Jadi pamungkasnya itu ya. Pamungkasnya itu ya tenang. Pamungkasnya diguyur ya sudah mulai sadar. Kalau sudah mulai sadar digotong. Itu sudah mesti lemes itu, energinya udah habis itu. Energinya luar biasa sudah habis. Kita masih punya satu cerita tadi yang jadi-jadian gendruwo yang ngejar mbaknya. Yang modus itu ya. Ya, yang modus itu. Itu juga aktingnya pinter. Kerumunan wanita dia guling-guling. Gitu, bareng ngekep lagi mbaknya itu tadi karena mbaknya Melayu, diadangi gini terus ditekap. Nah, wes. Ya toh, dicolke mbaknya Melayu. Nah, dia masih action guling-guling di situ. Nah, karena dia tidak intrans, tidak kemasukan, guling-gulingnya itu nabrak-nabrak botol, babak bundas, ngerti tak babak bundas? Maksudnya baret-baret gitu loh, Itu kalau dia ceritanya itu gitu loh, yang jadi-jadian. Jadi dalam pertunjukan Jadilan ada istilahnya ada dua pertunjukan nih, yang satu pertunjukan ekstrim, yang satu hiburan atau melucunya atau pelawaknya. Itu ya, badutnya itu tadi. Iya, tapi itu lebih menakutkan bagi anak-anak, karena dia lari masuk ke penonton. Kalau yang istran beneran, yang kemasukan beneran, dia tidak pernah keluar dari garis yang sudah digaris sama si pawang Jadilan. Iya. Jadi hanya di area situ aja dia gulung-gulungnya. Itu sebetulnya cara menunjukkannya atau cara membuat show-nya itu sama seperti sirkus kalau kita lihat. Jadi sirkus di mana itu ada binatang buasnya, ada pawangnya. Nah itu pasti ada badutnya yang yang lompat-lompat itu, yang lucu-lucu gitu. Ya memang ya begitu ya. Karena kan ngeladeni banyak orang istilahnya. Ini saya punya cerita lagi Jadilan yang berada di Pulau Kalimantan. Oh, ada juga di sana. Ada, karena budaya sini dibawa ke sana.
Oh, jadi tidak hanya di Jawa ini? Tidak hanya di Jawa, tapi di Kalimantan Timur lah, itu ada jadilan. Karena di sana orang Jawa juga banyak. Betul. Ya. Terus kemudian bikin atraksi di sana. Ya. Tapi tidak ada pawang jadilan. Tidak ada pawang jadilan. Tidak ada. Tidak ada pawang jadilan. Tapi kenapa bisa intran juga? Ya, nah ini punya cerita. Ceritanya begini. Jadi prevensi yang masuk itu ada 2 jenis. Memang dia diundang. Oke. Kalau diundang seperti kita ngundang orang lah. Undang 20 orang, ya nyediain makan, mungkin akomodasi dan lain-lain segala macam. Itu kalau diundang. Nah, ini kebanyakan kalau di Jawa adalah diundang karena ada pawangnya. Nah, kalau ada pawangnya ya awal tadi sudah kita perhatikan dengan beberapa sesaji. Ya, mungkin pisang, rokok, menyan, bla 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 segala macam lah. Itu hanya untuk media saja. Nah, kalau di Kalimantan enggak, dibiarkan saja, diliarkan saja. Oh, jadi tidak diundang itu ya? Tidak diundang. Itu datang sendiri karena tabuannya itu mengandung sesuatu. Yang dingpong itu memang ciri khas untuk. Oh, jadi mereka tertarik karena ada suara alunan musik itu ya? Alunan musik. Oh. Ya, yang konstan. Yang konstan ya, dan panjang. Kan mereka terusik. Nah, itu antara terusik atau mereka memang sukanya joget ya kan? Nah, itu terusik. Ya, menurut cerita teman saya di sana itu karena dia terusik. Ini jadi bantah-bantahan juga. Ya, ada beberapa ahli kejawen ya menanyakan itu. Loh, itu kok bisa? Biasanya ini kan kita undang dengan ini dan ini ya, seperti konsep Jalangkung. Nanti kapan kita bicarakan yang masalah Jalangkung di Jadilan dulu. Itu. Nah, ini itu yaitu tadi, bukan kita ngundang, tapi memang kita ngeliarkan. Nah, dia terusik. Nah, memang pentasnya itu dicari tempat-tempat yang wingit, yang angker. Sebetulnya gini, tempat wingit itu sebetulnya tempat yang kiwo, yang jarang dijamah sama orang. Oh. Di rumah kita aja bisa loh ada tempat yang wingit. Ya, karena kita tidak pernah menjamah itu. Posisi kotor. Ya, terus kemudian lampu ya mati nggak dopeni. Itu dia seneng, apalagi kalau dekat kamar mandi. Bau amonia. Ya. Itu loh. Salah satu mereka senengnya itu, makanannya itu ya amonia itu. Bau kotoran ya, tempat-tempat yang kotor. Ya, lembab dan kotor itu ya. Ya. Itu. Ya, itu tadi yang di Kalimantan ya. Ya. Kalimantan Timur. Nah, ini kan kita sambil bercerita kan sebetulnya juga seperti kemarin kita ditemani konco sajen juga nih, kan? Nah, ada beberapa agak banyak lah itu konco sajen yang. Siapa tahu ada yang bertanya masalah itu. Ada yang bertanya ataupun punya pengalaman karena ada yang dari luar Jawa juga seperti kemarin. Nah, ya. Apakah di daerah ini dari daerah Sumatera dia? Ya, sambil mendengarkan dia mau bertanya, saya tak gosok-gosok dulu ya. Sikile rada kemeng ini. Ini malamnya kan memang stop ini. Bulannya juga kelihatan bulat itu ya. Anginnya juga sepoi-sepoi. Yuk, gimana itu? Konco sajen. Gosok-gosok kakinya itu apa habis main jatilan juga? Wah, aku tahu. Nanti tak terangkan lebih lanjut itu. Ya, terus. Begini Ya. Saya tuh pernah lihat juga jatilan ini. Itu kan ada yang makan kaca kayak itu tuh. Ya. Tapi kalau kita lihat itu kok lidahnya, mulutnya itu nggak berdarah gitu. Yes, ini pertanyaan yang cerdas ini. Nah, itu lihatnya pas di Jawa apa di daerah Sumatera itu? Itu di Sumatera itu banyak yang seperti itu. Oh, ada juga. Kan banyak orang Jawa yang ke sana. Oh, transmigran itu. Transmigran ya. Terus, itu yang ditanyakan. Iya, benar. Ya, jadi gini ceritanya. Menurut filosofi Jawa, air itu ada 3. Teluwi ngene ya, orang mau ngene papat ya. Ya. Air itu ada 3. Saya agak bingung ya. 3 ya. Ini ada 3 ini. Ya. Yang satu itu adalah air kehidupan. Air kehidupan. Ini air kehidupan. Air yang sering kita minum itu namanya air kehidupan. Ya. Kalau tidak ada air ini, semuanya pasti mati. Tanaman butuh air, kita butuh air, bahkan tubuh kita itu 80% adalah air. Jadi semesta ini 80% adalah air. Ya. Nah, satu air kehidupan. Oke. Yang kedua air hidup. Air hidup. Ya.
Kalau laki-laki sperma itu adalah air hidup. Yang akan membawa garis keturunan. Nah, itu cepet banget nyaunya konco saja ya. Nah, karena tadi ngomongin sperma ya. Saya tak minum air kehidupan. Yang ketiga itu adalah air suci. Gitu loh. Nah, media itu yang digunakan ya untuk memasukkan sesuatu. Jadi media air suci itu. Air suci itu ya itu yang bisa untuk memasukkan sesuatu, merubah bentuk. Ya. Kayak makan kaca atau beling, kok lidahnya enggak apa-apa. Nah, itu sudah dirubah menjadi air. Seperti kita minum saja. Jadi terjadi perubahan bentuk deh. Perubahan bentuk. Ya, perubahan bentuk. Ini hebatnya salah satunya pujangga Jawa itu salah satunya gitu. Makanya ada di literatur namanya ilmunya adalah javanologi. Javanologi. Kalau kita lihat proses pembuatan keris, coba kita lihat. Keris ini bahannya dari meteor. Ya. Mempunyai titik didih yang tinggi. Proses untuk mencairkan, melebur, membentuk titik didih tinggi. Ya, apa ada di kita ini yang mempunyai alat untuk peleburan sampai titik didih segitu? Mau dibakar pakai apa coba? Ya. Padahal empu-empu itu makanya hanya arang batok, arang kelapa, atau kalau enggak dari arang pohon terembesi dan lain pohon yang keras lah. Yang kayunya keras. Yang kayunya keras. Coba itu bisa melelehkan. Itu ada ilmunya memang. Ya. Memang dia bersiap-siap kalau seorang empu mau bikin itu. Ya. Ada lagi yang tatarannya lebih tinggi. Keris itu, tahu lo ya? Lo itu yang gini, yang dibilang kelok-kelok, ada lo 13, lo-nya mesti ganjil 75. Lo itu ada lo pijetan kok. Jadi kayak dipenyet-penyet gini lo-nya. Jadi bukan ngeloknya gini, tapi ngeloknya gini. Jadi permukaan bukan kiri kanannya. Bukan kiri kanan, tapi permukaan atas bawahnya. Itu dipijet. Nah, kalau tidak punya ilmu ya tidak mungkin bisa memijet. Ya, betul. Ya, tangannya pasti kebakar itu. Nah, mau nganggo dan di samping kebakar, kan susah untuk membentuk-bentuk itu. Ya. Kan tidak mungkin yang dipijet di demok ting. Ya, terus lego kan tidak mungkin. Karena itu bukan jenang ya. Nah, kok miser ya lama-lama. Ayo dimakan dulu. Kita lanjutkan masalah itu tadi. Ya. Jadi tadi yang pertanyaan tadi, kenapa pemain jadilan yang sudah kerasukan, kemudian makan beling, itu dia tidak berdarah atau tidak terluka, itu karena ada proses perubahan dari bentuk beling material itu dimasukkan ke air suci itu tadi, dia sudah menjadi air. Ya. Nah, ini punya cerita lagi. Dulu di suatu tempat di desa daerah selatan sana, selatan kota Jogja, ada seorang mbah-mbah yang dugdeng. Tahu dugdeng? Dugdeng itu ya sakti, jago, jeger gitu loh istilahnya. Ya ditempiling rapopo, dia ndak apa-apa, bahkan sampai kebal. Nah, suatu ketika kaki si mbah ini sakit. Ya. Dibawalah ke dokter, dironsen. Tampak di situ ada besi pipa besi memanjang gitu di garis itu tulang keringnya kaki. Karena mbahnya itu juga dugdeng, untuk gelut, ditendang nggak apa-apa. Dokter heran loh, ini kok bisa di dalam tanpa merubah apa-apa loh ya. Ya tanpa infeksi dan lain-lain. Terus cara memasukkannya seperti apa? Heran loh. Nah, sekarang ada platina. Kalau dokter patah tulang, nyambung itu ya sama kok dileboni logam tuh. Dipen ya. Tapi kan harus dibuka, dioperasi. Ya toh. Nah, ini enggak masuk. Dimasukkan dengan itu. Prosesnya seperti kalau memasukkan susu. Dia dirubah menjadi air suci, itu masuk. Ya.
Begitu konco sajen? Bisa diterima? Siap. Ada atau... tanya lagi? Yang tadi mbaknya tadi yang dikekep tadi? Oh kalau itu saya juga mau. Tapi begini apa memang kalau seperti yang kerasukan itu setiap orang itu bisa seperti itu Om? Gini, ikut jadi seperti itu. Gini. Biasanya itu sudah dipersiapkan. Makanya mereka butuh berlatih setiap saat itu untuk mempersiapkan. Gitu loh. Karena setiap orang belum tentu bisa. Nah, kalau memang nggak bisa atau memang bukan dia yang disiapkan, mbok digamelin sampai dengpongnya banyak sekali, ya nggak apa-apa. Ya kalau sudah disiapkan, digameli. Ding-pong, pong, ding-pong, duk-duk, ding-pong, pong, ding-pong, pong, ding-pong, pong, nanti kok diterusin konco sajennya yang joget itu makanya dia perlu latihan gitu loh. Lah ini si pawangnya Jatilan ini kan sudah peka memang dia. Kowe iso. Nah sudah, itu yang dilatih terus. Gitu. Oke, sudah dong? Oh ya Om. Sip. Jadi kan itu sebetulnya budaya tradisional atau budaya lama Nusantara ya. Ya. Itu Jatilan. Ada makan beling bentuknya, atraksinya, dan sebetulnya kalau kerasukan itu kan di dunia barat, kalau saya tidak salah itu kan ada hipnotis yang sudah dipelajari di sana. Nah, dengan mereka juga mempelajari kenapa bisa terjadi seperti ini, orang bisa tidak kepanasan ketika menyentuh api. Nah, kalau budaya kita, budaya tradisional atau budaya Nusantara kita kan itu ada disebut kerasukan tadi. Nah, kemudian makan beling pun kalau di sekolah pun juga dipelajari bagaimana triknya sebetulnya. Nah, tapi kan itu awal mulanya jelas pastinya dari terinspirasi dari kita yang karena kalau sulap mereka tidak merubah materi. Ya, betul. Hanya mengganti karena trik. Ya, betul. Ya, kekuatan trik gitu ya. Terus yang Jatilan itu tidak hanya makan beling loh. Makan kelapa barang. Kelapa utuh itu pakai giginya untuk ngelotoki kulitnya. Ya, untuk mengupas kulitnya. Mengupas kulitnya itu dikelotoki. Nah, coba nek gigi orang normal apa ya ndak protol. Makanya janganlah kemudian ditarungkan ini antara ada sulap dan kemudian budaya. Sebenarnya beda. Kalau tadi diceritakan bahwa ada perubahan energi atau perubahan bentuk dari beling menjadi air. Nah, kita ambil gambarannya gini aja simpelnya. Zaman sekarang misalkan kita telepon pakai handphone ini, ada suara kita nelpon dari sini misalkan Jakarta ini, kita posisi Jogja sama Jakarta ini ya, kita bersuara di Jogja, yang Jakarta mendengar sama persis tanpa ada kabel ke sana. Nah, ini kan juga ada perubahan bentuk dari suara, entah nanti dijadikan gelombang apa, di sana dibentuk menjadi suara lagi. Jadi kira-kira seperti itulah gambar bahwa perubahan bentuk itu pasti ada. Pasti ada. Ya, kalau enggak kita masukkan uang di ATM. Ya kita mau transfer, dari kita bawa uang tunai, masukkan setor tunai, dihitung sama mesin langsung bisa dipindahkan. Ya, padahal uangnya masih ada di situ. Tapi harap digarisbawahi bahwa perubahan yang paling hebat itu tetap pencipta semesta. Kemarin kan sudah sering kita ceritakan bagaimana ulat itu menjadi kupu-kupu. Nah, itu dengan hidup semua gitu. Dan itu sudah sesuatu yang nggak bisa kita sentuh gitu loh. Karena kalau namanya pencipta itu ya mencipta, dan pencipta itu pasti bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Gitu loh, pasti tanggung jawab terhadap ciptaannya. Itu tadi nek masalah Jatilan. Nah, kalau Jatilan yang seru-seruan itu ya Kubro Seswo, karena mbak-mbak yang jadi gitu loh, itu ndak pakai yang intran-sintran itu, ndak, itu lomba gerak nanti. Itu yang ceweknya pakai itu apa, kacamata itu? Iya. Jadi sudah ada adaptasi modern itu ya? Sudah adaptasi modern, karena kan tampilnya siang. Nek ranggo kacamata ya blereng silo tur ora iso nglirik-nglirik gitu loh. Nah itu nanti lombanya adalah gerak, kostumnya, irama musiknya, ya semua punya fungsi masing-masing ya. Kalau Jatilan ini salah satu fungsinya yaitu tadi ya promosi, mencari massa,
Karena saya ingat ayah saya dulu juga nanggap jatilan, ya toh. Terus akhirnya kenal, oh Bapak Kait di sana toh rumahnya, oh itu luar desa kenal semua. Itu hebatnya itu ya, belum ada media, ya. Mereka sudah bisa itu menyusun jejaring sosialnya. Ya, luar biasa itu, rasa nggo follow-followan itu ya toh, langsung connect. Loh ya betul kok, memang ditanyakan empat desa gitu tahu kok. Ya. Di radius 4 desa itu radiusnya itu kurang lebih sekitar 15 kilo loh. Itu terkenal kok. Itu karena ya memang yang berani menanggap jatilan ya itu pasti pertama apa? Punya uang. Ya. Yang kedua punya halaman luas. Nah, kayak kita punya uang di perumahan 100 meter harus menanggap jatilan, kamu nggak gendeng. Iya loh? Iya. Jadi zaman memang sekarang iya beda lagi. Menanggap itu memang penguasa lokal. Penguasa lokal disimbolkan begitu. Nah sekarang ini jatilan semakin lama semakin terkikis karena kembali lagi seperti kayak tuyul kita bicarakan kemarin, pawangnya sudah semakin tidak ada. Ya. Ini sekarang anak-anak juga sudah tidak ada lagi yang senang. Sudah terhipnotis oleh jatilannya masing-masing yang ada genggaman tangan. Ya. Kemudian tidak ada lagi orang yang punya tanah luas. Ya. Kecuali ya temenmu yang di pojok desa sana itu, yang rumahnya di perumahan tapi tanahnya luas. Ya loh, sehingga dia bikin WC, antara WC ya sama yang untuk ambil air jauh. Oh, untuk apa itu maksudnya? Loh, itu nunjukkan kalau tanahnya luas. Jadi untuk pamer itu ya? Pamer, jadi BAB-nya sebelah sana, dia temboknya sebelah sana, jauh. Maksudnya itu, oke. Ya. Wes, gimana? Konco Sajen, ada lagi? Boleh Om, itu kan pernah juga ngelihat nih Om Sajen. Ya, Opi. Pernah lihat itu sebelum mulai jatilan itu kan dikasih pagar. Ya. Tapi kok yang kesurupan itu bisa keluar ke sana sini gitu Om. Ya, ingat ya, yang kesurupan ini kan ada yang action, yang ngejar mbak-mbak tadi. Ada yang sebenarnya. Kalau yang kebenarnya itu mereka tidak akan pernah keluar dari yang dikasih pembatas. Jaraknya dekat biasanya. Kalau itu, yang benar-benar kesurupan itu ya di situ saja. Karena jangkauannya pawang kan juga terbatas. Dia nggak bisa mengendalikan. Gitu. Iya, coba amati yang melebar kemana-mana itu pasti ngelirik-ngelirik itu. Seperti yang tadi tak ceritakan itu loh. Itu modus kok yang kemana-mana itu. Yang kemana-mana itu. Oke, ada lagi? Ya. Lanjut Om. Ya. Apalagi yang menarik dengan jatilan ini? Kalau saya melihatnya itu jatilan itu punya nilai strategis. Ya, yaitu salah satunya untuk pengumpul massa. Ya. Tahu tuh namanya punya massa banyak. Ya, itu bisa digunakan untuk segala hal. Gitu loh. Termasuk untuk ekspansi. Ekspansinya apa? Bukan kekuasaan, bukan, tapi mengenalkan. Ya toh? Bapak B punya kelompok jatilan ini, dia bisa penetrasi kemana-mana. Ya itu kadang ditumpangi pengobatan, ruwatan, ya toh, atau menyediakan kebutuhan praktis di desa. Ya toh, ada yang ditumpangi lagi menyediakan hewan kurban. Jadi ya toh, sambil itu berjualan layanan lainnya. Mereka sudah cerdas itu. Ya tidak satu lini saja memikirkannya. Tumpangannya itu banyak. Ya namanya massa kok ya. Dia pasti akan ingat. Wah, di situ tulisin nanti menyediakan pisang tarup. Ya. Atau sunatan siapa. Ya toh, termasuk untuk cari jodoh. Ada tulisan pemuda A, alamatnya sana, ganteng, guru. Loh, bener ini, memang iya. Dibawalah sama jadilan keluar itu, tapi memang tidak ada HP-nya. Kalau ada HP-nya sekarang langsung ditelepon. Nah ini tidak ada, nanti itu pasti ke sana. Biasanya kan orang-orang tua kadang yang lihat orang tua itu kan melihat iklannya itu. Dia niteni, oh disadang anak. Saya punya anak gadis. Orang tua ini yang datang dulu ke tempat si pemuda yang iklanin. Ya.
Itu mereka sudah cerdas itu yang perlu kita contoh ya. Walaupun semuanya dengan pencitraan, termasuk intrans tadi itu bisa juga pencitraan. 1 yang intrans, 3 yang pura-pura, yang gulung-gulung itu tadi. Dan itu cerita sebenarnya ya, pelakunya itu yang bercerita. Ngasih tahu, termasuk kita tanyakan, makan beling kan, itu kayak minum. Beling itu kayak pengen diminum. Ya namanya hiburan sebaiknya kita nikmati dengan sederhana, tidak usah macam-macam mikirnya. Karena kalau mikirnya macam-macam ya otomatis ya kita nggak bisa menikmati hiburannya. Betul. Ya jadi dimana kita menceritakan ini maksudnya supaya konco-konco sajen itu ngerti bahwa ini hiburan. Ya. Jadilan itu hiburan tradisional. Ya. Kalau dulu bukan tradisional karena hiburannya itu. Karena sekarang hiburannya sudah banyak, maka disebut tradisional. Dan mungkin sudah hampir punah. Ya itu sayangnya itu hampir punah itu. Terus sekarang ya adanya di desa wisata. Ya toh yang dikonsentrasikan di sana. Wes ayo kita minum dulu. Oke, jadi begitu konco sajen mungkin sudah jelas dan bisa memahami bahwa itulah hiburan jadilan. Jadi tidak perlu dipertanyakan, oh itu sulap, ini hipnotis, ini itu. Itulah hiburan kita. Nikmati saja. Dengan pikiran yang dewasa. Ya. Legowo. Namanya menikmati hiburan ya dinikmati saja. Sama saja ketika konco sajen melihat film dari Hollywood yang ada misalkan kita sebut Superman atau apa. Nah, itu kan juga cuman hiburan. Tidak perlu kita tahu itu kok bisa gitu gini. Nah, itu hiburan saja. Siap itu. Ya. Sakjane mbiyen ngopo.